Upacara Puja Wali atau Piodalan bagi masyarakat Hindu di Lombok Barat adalah rangkaian upacara keagamaan yang ditujukan kepada Ida Sang Hyang Widi pada sebuah tempat suci atau pura dipimpin oleh pemangku agama. Seperti yang dilakukan masyarakat umat Hindu di Dusun Rincung, Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Saat ini masyarakat umat Hindu di Dusun Rincung mengikuti rangkaian upacara karya Puja Wali, Piodalan, Krama tahun 2023 di Pura Gunung Jamintora, Jumat, tanggal 22 Agustus tahun 2023, di Kabupaten Lombok Barat. Puja Wali ini dilaksanakan 5 tahun sekali, sedangkan untuk Piodalannya masyarakat Dusun Rincung merayakannya setiap tahun. Di mana saat ini umat Hindu sedang melaksanakan Puja Wali di Pura Gunung Jamintora. Masyarakat umat Hindu di Dusun Rincung sangat antusias untuk mengikuti acara Puja Wali ini. Mereka bergotong royong, bahu-membahu untuk lancarnya upacara Puja Wali di Pura Jamintora. Perlu sahabat tahu bahwa, pura ini berada di atas bukit dengan ketinggian 500 mdpl sehingga untuk mengikuti upacara di Gunung Jamintora kita harus mendaki sekitar 2 jam perjalanan dari bawah kaki Gunung Jamintora. Setidaknya ada puluhan gunung yang tersebar di wilayah Lombok Barat. Dari sekian banyak gunung yang ada di Lombok Barat, beberapa di antaranya adalah Pura Gunung Jamintora. Sebab, Pura Gunung Jamintora tersebut memiliki pemandangan spektakuler yang hanya bisa kita nikmati saat kita mendakinya. Pemandangan indah di Gunung Jamintora memang menjadi anestesi yang bisa menghilangkan rasa lelah dan stres. Rasa lelah ketika melewati trek pendakian yang menanjak akan terobati dengan suguhan lukisan alam yang memukau. Pemandangan padang rumput serta pepohonan yang hijau yang sesekali dihiasi awan putih menjadi sebuah sajian yang akan membuat kita selalu rindu dengan suasana pendakian. Ratusan masyarakat Dusun Rincung dan beberapa umat Hindu dari luar daerah juga melaksanakan persembahyangan bersama di Pura Gunung Jamintora. Persembahyangan bersama ini serangkaian Puja Wali di pura tersebut yang jatuh pada Purnama Sasi Karo Sukra, Kliwon Wuku Medangkungan, Jumat, 12/8. Pengempon Pura Jamintora, I Nengah Rada yang ditemui sebelum persembahyangan bersama mengatakan bahwa Puja Wali ini menjadi momentum untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa dengan selalu melakukan langkah-langkah koordinasi dan komunikasi bersama seluruh masyarakat Dusun Rincung dan Kelihan Adat Banjar Rincung, I Nyoman Tarsa dan jajarannya. Pangempon mempersiapkan keperluan upacara jelang Puja Wali yang akan dilaksanakan sore nanti. Pangayah mulai bersih-bersih dan menghias penjor. Panglingsir Pangempon Pura Gunung Jamintora I Nengah Rada, I Wayan Suparna dan I Nyoman Nurka mengungkapkan, saat ini masyarakat sedang beristirahat setelah pendakian, habis itu kami dan masyarakat akan mempersiapkan sarana dan prasarana untuk Puja Wali. I Nyoman Nurka juga mengatakan, seluruh upacara yang dibutuhkan telah siap. Apalagi pangayah antusias ngayah jelang puncak Puja Wali, ungkap Nyoman Nurka. Kini pamedek bisa memakai motor untuk sampai di kaki Pura Gunung Jamintora. Setelah itu, jalan pintas juga sudah disiapkan agar pengayah bisa lebih cepat untuk mencapai puncak, karena pengayah bisa sampai 2-3 kali turun naik, ungkapnya. Barang-barang untuk perlengkapan Puja Wali sudah berada di puncak sejak tadi pagi, karena pengayah yang bertugas membawa peralatan seperti gong, busana pura, pengeras suara dan lain sebagainya sudah mendaki sejak subuh sehingga barang-barang tersebut sudah berada di puncak Pura Gunung Jamintora. Para pemedek juga sudah berdatangan. Ritual keagamaan di Lombok khususnya Dusun Rincung yang 100% adalah rantauan dari Nusa Penida menjadi salah satu budaya dan tradisi yang masih berhubungan dengan kegiatan agama Hindu dan sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat setempat. Di hari-hari besar, biasanya masyarakat Hindu Lombok akan mengadakan ritual keagamaan. Sebelum melaksanakan Puja Wali, para ibu dan anak perempuan umumnya akan menjahit janur, menata banten yang dirangkai dengan berbagai bunga dan daun-daunan tertentu, meje jahitan. Nantinya, meje jahitan ini akan menghasilkan canang.
perpaduan berbagai unsur indahan, yang dirangkai oleh berbagai jenis dan warna bunga, janur, dupa, serta beras. Masyarakat Dusun Rincung juga sudah membuat tenda dari terpal maupun tenda yang mereka beli, karena malam ini akan diadakan acara pekemitan, mengingat cuaca yang dingin karena pura ini berada di atas puncak gunung dengan ketinggian kurang lebih 500 mdpl. Purnama Sasi Karo merupakan bulan penuh kemuliaan. Sasi Karo ini diyakini oleh umat Hindu sebagai sasi untuk pemujaan Dewa Iswara. Di samping itu, Purnama Sasi Karo ini adalah puncak dari musim dingin yang secara global dalam rentan waktu 30 hari. Untuk tahun 2022 ini, Sasi Karo mulai dari tanggal 29 Juli tahun 2022 sampai tanggal 26 Agustus tahun 2022. Dan Purnama Sasi Karo jatuh pada tanggal 12 Agustus tahun 2022. Dalam pelaksanaan ritual upacara, salah satu kesenian yang menonjol penggunaannya adalah seni gong. Bunyi gong yang digunakan untuk mengiringi ritual keagamaan adalah untuk membimbing pikiran agar terkonsentrasi pada kesucian, sehingga pada saat persembahyangan pikiran dapat diarahkan atau dipusatkan kepada Tuhan. Kesenian gong ini dibawakan oleh muda-mudi Dharma Yasa Dusun Rincung. Hari ini puncak pelaksanaan upacara puja wali akan segera dimulai. Para ibu-ibu dan pemangku serta teruna-teruni Dharma Yasa ikut serta membantu persiapan upacara tersebut. Upacara puja wali merupakan kegiatan keagamaan yang rutinitas dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dengan tujuan untuk meningkatkan takwa dan moralitas, melalui spiritualisme mendekatkan diri hubungan antara Tuhan dan umatnya. Sedangkan untuk piodalan dilakukan setahun sekali. Ala ayuning dewasa menurut penanggalan kalender Bali hari ini, diantaranya baik untuk upacara dewayatnya, membangun, dan bercocok tanam. Seperti diketahui, sistem penanggalan kalender Bali ini merupakan salah satu produk peradaban yang eksistensinya tetap terjaga hingga kini. Selain memuat informasi terkait kalender Masehi biasa, kalender Bali juga memuat sejumlah informasi hari baik lainnya. Puja wali tersebut dipuput oleh Ida Pedanda Gede Made Buana Raksa Sebali Waisnawa dari Griya Cemare Mataram. Ida Pedanda Gede Made Buana Raksa dulunya beliau adalah seorang polisi yang bertugas di Satuan Satres Narkoba Polda NTB, kini beliau pensiun dan sudah medwijati pada tanggal 12 Agustus tahun 2021 tepat setahun beliau muput upacara puja wali di Pura Gunung Jamintora. Ida Pedanda Gede Made Buana Raksa Sebali Waisnawa dalam Dharma Wacana di Gunung Jamintora mengatakan, dengan pelaksanaan puja wali ini mari kita tingkatkan rasa srada bakti kita sebagai upaya menjaga harmonisasi antara parahyangan, pawongan, dan palemahan sebagai implementasi Trihita Karana menuju kesejahteraan masyarakat. Beliau juga selalu mendengungkan, Mogi Sami Rahayu, lan tetap jaga adat istiadat budaya leluhur rage dengan semangat. Upacara puja wali ini bermakna untuk menghaturkan terima kasih kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa, karena berkat beliaulah semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kita harus selalu bersyukur dengan menghaturkan niatnya kepada Yang Maha Kuasa, katanya. Keberadaan Pura Gunung Jamintora sebagai suatu tempat suci sudah ada sejak ratusan tahun lamanya. Pura ini dulunya dibuat oleh kelompok tani atau subak. Namun kini status pura ini sudah menjadi pura umum, banyak dari luar daerah hingga dari Bali berkunjung ke pura ini untuk bersembahyang. Pura Gunung Jamintora membawa ingatan kita ke masa lampau. Kendati begitu, tidak ada catatan real mengenai waktu berdirinya dari bangunan Pura Gunung Jamintora. Hanya saja, keberadaan pura ini memiliki peran penting pada peristiwa datangnya rantauan umat Hindu Nusa Penida ke Lombok. Pura Gunung Jamintora tidak hanya memiliki nilai spiritual tersendiri bagi umat Hindu Bali. Keberadaannya juga disertai dengan fenomena unik berupa pohon Kamboja yang usianya ratusan tahun yang berada di tengah pura. Hingga kini pohon Kamboja ini berdiri kokoh,
tidak pernah mati walaupun kemarau panjang melanda dan disucikan oleh masyarakat Hindu Lombok. Keyakinan akan apa yang baik dan buruk ditanam di sebuah pura, sampai saat ini memang masih dianut masyarakat Hindu Lombok. Karena di satu sisi ada tanaman yang bisa membawa aura positif, di sisi lain ada juga yang malah membawa aura negatif. Terima kasih telah menonton Blue TV sahabat. Semoga bisa memberi informasi yang positif untuk kita semua. Dumugi sami rahayu, lan tetap jaga adat istiadat budaya leluhur kita dengan semangat. Jangan lupa bantu subscribe, like dan tekan lonceng notifikasinya agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa lagi sahabat di lain waktu. Watch out.